Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIP 1 Praktikum Analisis Biomedik. Di sini kami akan mempresentasikan topik terkait isolasi DNA dari jurnal penelitian yang berjudul Isolasi DNA Metagenomik dari Madu dengan dan tanpa pengayaan media Luria bertani. Anggota kelompok kami yaitu Auliawati, kemudian saya sendiri Aulia Rahmah, Diana Fitri, Milda, Nita Safitri, Novita Putri, dan Riza Fahlevi. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu madu yang berasal dari Desa Serayan Tengah, Provinsi Bali, di mana kandungan DNA yang berasal dari madu dari mikroorganisme total dalam madu dapat dimanfaatkan untuk studi sidik jari atau fingerprint DNA dari madu. Metagenomik sendiri merupakan suatu langkah baru dalam analisis genom dengan cara mengisolasi DNA genom secara langsung dari sampel atau lingkungan tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh DNA metagenomik yang diisolasi secara langsung dari sampel madu dengan dan tanpa pengayaan media tumbuh mikroorganisme Luria bertani. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu madu yang masih segar atau yang baru saja dipanen yang digunakan sebagai sampel. Kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu disodium EDTA dihidrat, kemudian ada deterjen sodium dodesil sulfat, kemudian baper tris-Cl, fenol, isoamil alkohol, kloroform, natrium asetat, isopropanol, etidium bromida, etanol, basatris, agarosa, asam asetat glasial, loading buffer, aqua desteril, natrium klorida, estrakis, dan baktotripton. Untuk alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu peralatan laboratorium, kemudian seperangkat alat elektroporesis horizontal, spektrofotometer UV vis mini single beam merek Shimazu, dan yang terakhir yaitu UV transluminator. Cara kerja yang pertama yaitu perlakuan madu dengan pengayaan media tumbuh mikroorganisme. Caranya yaitu sebanyak 1 ml sampel madu dicampur dengan 1 ml media LB atau media Luria bertani yang merupakan media tumbuh dari mikroorganisme yang terbuat dari NaCl 1%, yeast extra 0,5%, dan baktotripton 1%. Di dalam 4 tabung reaksi steril dan diinkubasi masing-masing dengan variasi waktu selama 0, 24, 48, dan 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sebanyak 1 ml sampel madu yang lain tanpa dicampur dengan media LB dan dimasukkan ke dalam 4 buah tabung reaksi steril dan diinkubasi dengan variasi waktu dan pada suhu yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Semua perlakuan tersebut dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Perkenalkan, saya Auliawati. Saya akan melanjutkan presentasi tentang cara kerja kedua, yaitu isolasi DNA metagenomik dengan lysis sel secara langsung. Pada cara kerja kedua ini dibutuhkan buffer tins dan buffer tin. Buffer tins itu terdiri dari 50 milimolar tris pH 8, kemudian 20 milimolar Na2-EDTA, 0,1 molar NaCl, dan SDS 1% B/P. Kemudian buffer tin itu terdiri dari 50 milimolar tris pH 8, 20 milimolar Na2-EDTA, dan 0,1 molar NaCl. Jadi buffer tin itu tidak mengandung SDS. Cara kerjanya yaitu 500 mikroliter sampel madu diambil, kemudian ditambahkan dengan 100 mikroliter buffer tins. Kemudian lakukan vortex selama 1 menit. Setelah itu diinkubasi dalam penangas air pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian disentrifugasi pada 10.200 rpm selama 10 menit. Dan supernatan yang dihasilkan itu diambil sebanyak 500 mikroliter. Supernatan ini disimpan terlebih dahulu. Kemudian cara kerjanya dilanjutkan dengan pelet madu itu disuspensi pada 500 mikroliter buffer tin yang tidak mengandung SDS. Kemudian
freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian pindahkan dengan segera ke dalam penangas air pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian pindahkan kembali ke dalam pendingin. Nah, ini dinamakan proses thermal shock dan ini dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 set. Kemudian supernatan yang dihasilkan itu diambil sebanyak 250 mikroliter. Jadi supernatan yang kedua ini akan ditambahkan dengan supernatan yang pertama. Jadi 500 mikroliter supernatan yang pertama ditambahkan dengan 250 mikroliter supernatan yang kedua. Sampel kemudian akan siap untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Novita Putri. Saya akan melanjutkan mengenai cara kerja yang ketiga, yaitu ekstraksi DNA metagenomik dari lisi sel. Supernatan dari hasil lisi sel ditambahkan dengan fenol banding kloroform banding isoamil alkohol dengan perbandingan 25:24 dan banding 1 sebanyak 1 kali volume. Dan dicampur dengan cara menggocokkan tabung sebanyak 4-6 kali. Selanjutnya, campuran ini disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 5000 rpm dan supernatannya diambil. Supernatan yang sudah diambil ditambahi dengan isopropanol dingin sebanyak 1 kali volume dan natrium asetat sebanyak 0,1 kali volume. Campuran digojok sebanyak 4-6 kali, kemudian didinginkan pada suhu negatif 20 derajat Celcius selama 2 jam. Campuran tersebut diambil dari pendingin dan setelah cair disentrifugasi kembali selama 10 menit dengan kecepatan 9100 dan peletnya dicuci 1 kali dengan 50 mikroliter etanol dingin 95%. Kemudian disimpan dalam pendingin dengan suhu negatif 20 derajat Celcius selama 15 menit lalu disentrifugasi selama 15 menit pada kecepatan 9100 rpm. Peletnya kemudian dikeringkan dengan cara sentrifugasi vakum. Pelet DNA diresuspensi dalam 25 mikroliter buffer cycle 10/0,1. Isolat DNA dianalisis secara elektroforesis gel agarosa dan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Saya akan membacakan hasil dari kesimpulan daripada jurnal ini. Yang pertama yang saya bacakan itu adalah hasil tahapan lisi sel, yang dimana metode lisi sel secara langsung yaitu penambahan buffer tense pada sampel madu yang telah diberi perlakuan. Proses lisi sel ditandai dengan terjadinya penurunan viskositas larutan. Kemudian pemanasan dilakukan dengan suhu 100 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan proses sentrifugasi dan diberi perlakuan thermal shock. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan hasil tahapan ekstraksi DNA metagenomik, di mana tahap awal ekstraksi dengan pemberian larutan fenol, kloroform, isoamil alkohol pada supernatan. Pelarut organik berfungsi untuk mendenaturasi protein. Dari hasil campuran pelarut organik ini didapatkan pengendapan protein, tetapi asam nukleat DNA dan RNA tetap berada pada larutan, di mana kelarutan protein dalam larutan organik ini tergantung pada distribusi residu asam amino hidrofilik dan hidrofobik pada permukaan protein. Residu hidrofobik sebagai besar terjadi pada inti protein globular, tetapi beberapa ada di tambalan di permukaan. Protein yang memiliki kandungan asam amino hidrofobik tinggi di permukaan memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut berair. Residu permukaan bermuatan
dan kutub berinteraksi dengan gugus ionik dalam pelarut, meningkatkan kelarutan protein. Pengetahuan tentang komposisi asam amino protein akan membantu dalam menentukan pelarut dan metode presipitasi yang ideal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil analisis DNA sampel madu menggunakan elektroforesis gel dan spektrofotometri UV vis. Untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat itu di slide. Hasil dari analisis menggunakan elektroforesis gel yaitu kontrol yang kami gunakan di sini yaitu DNA yang sudah diisolasi dari tanah yang menunjukkan adanya pita DNA lebar dan jarak migrasi yang tidak jauh dari sumur gel. Sedangkan untuk semua sampel madu yang diberikan perlakuan menunjukkan hasil bahwa DNA itu terfragmentasi dan masih terkontaminasi dengan RNA. Karena semua pita-pita DNA yang dihasilkan oleh 8 sumur gel ini menunjukkan terjadinya pendarahan yang tebal dan tidak tajam pada bagian bawah. Sedangkan untuk hasil analisis DNA secara spektrofotometri UV vis yaitu adanya pergeseran nilai absorpsi yang maksimal. Maksudnya di sini absorpsi maksimal yang diberikan sampel DNA ini bukan berada pada panjang gelombang lambda 260 nanometer, tetapi berada pada panjang gelombang lambda 257 nanometer. Hal ini tidak sesuai dengan literatur karena pengukuran konsentrasi DNA dilakukan pada panjang gelombang 260 nanometer, sedangkan protein itu diukur pada panjang gelombang 280 nanometer. Sehingga hasil kemurnian dari rasio A 260/280 nanometer yang diperoleh menunjukkan bahwa DNA yang kami gunakan ini belum dalam keadaan murni, karena rasio kemurnian yang dihasilkan dari sampel kami yang telah diberikan perlakuan yaitu berkisar antara 1,2 sampai 1,6. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu hasil yang kami peroleh belum bisa dikatakan murni karena beberapa faktor hal. Pertama, pada materi putih yang terdapat pada sampel madu belum dapat dipastikan itu sebagai koloni mikrobanya karena belum dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran mikroba tersebut seperti pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Sehingga pada hasil elektroforesis, elektrogram yang kami dapat pada semua sampel madu yang diberikan perlakuan menunjukkan bahwa hasil DNA terfragmentasi dan masih terkontaminasi dengan RNA, karena semua pita-pita DNA yang dihasilkan oleh 8 sumur gel ini menunjukkan terjadinya pendarahan yang tebal dan tidak tajam pada bagian bawah. Ketidaktepatan pergeseran nilai absorbansi maksimal ini pun kemungkinan disebabkan karena adanya pengaruh DNA yang masih mengandung kontaminan, serta pengaruh ikatan terkonjugasi yang dapat pada basa purin dan pirimidin. Hasil kemurnian ini pun tidak sesuai spektrum yang dihasilkan dari isolat DNA sampel madu karena rasio kemurnian yang dihasilkan sampel madu kurang dari 1,8 sampai 2,0 yang menandakan masih terdapat kontaminan protein. Seharusnya pada panjang gelombang lambda 280 nanometer juga membentuk sedikit puncak. Hal ini kemungkinan dikarenakan konsentrasi protein masih dapat tertutupi oleh konsentrasi DNA. Karena apabila dengan keberadaan protein, maka sampel DNA menghasilkan puncak yang dapat dengan jelas terlihat pada spektrumnya. Maka rasio kemurnian dari DNA yang dihasilkan pada penelitian ini akan menjadi lebih kecil, sehingga DNA yang dihasilkan dari hasil isolat ini masih terkontaminasi RNA, protein, dan fenol. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.